Salam jumpa pada hari ini yang berbahagia di tengah-tengah kita dalam konteks pengembangan dan penyelenggaraan pembelajaran digital yang kita dapatkan. Alhamdulillah saat ini sekarang kita akan berdiskusi terkait atau share terkait dengan apa yang sudah teman-teman dapatkan dalam implementasi Internet of Things dalam hal ini untuk bidang apa saja. Karena konsep kita di sini akan langsung berdiskusi dengan praktisi kita. Praktisnya luar biasa. Apa kabarnya Mas? Siapa namanya? Farhan. Mas Farhan. Baik, teman-teman, Mas Farhan ini merupakan praktisi di bidang Internet of Things dalam hal implementasinya. Dan beliau juga sudah melakukan studi di salah satu perguruan tinggi yang terkenal di Lampung, Universitas Lampung, di ilmu komputernya. Nah, alhamdulillah. Mungkin kita bertanya-tanya, apa kabar Mas Farhan? Alhamdulillah sehat. Baik, nah Mas Farhan, pada hari ini kita akan bertemu untuk membahas terkait dengan seperti apa implementasi dari Internet of Things itu sendiri. Karena kami merasa teman-teman yang lagi menyimak pembelajaran kita hari ini, yang nanti bisa dilihat di Vkelas maupun di Spada Kemendikbud.id ini merupakan salah satu bentuk realisasi dari kegiatan pengembangan penyelenggaraan pembelajaran digital atau P3D yang kami dapatkan, sehingga materi ini kami akan share kepada seluruh teman-teman yang mempelajari melalui LMS kami vkelas.unila.id maupun Spada di Kemendikbud.id. Nah, bisa diceritakan Mas Farhan terkait dengan seperti apa dan bagaimana implementasi dari Internet of Things itu sendiri, Mas? Ya, pertama Internet of Things sendiri itu adalah suatu infrastruktur jaringan global yang mana itu menghubungkan benda fisik dengan suatu jaringan internet sehingga bisa berkomunikasi dari benda fisik langsung ke manusia. Jadi bisa komunikasi antara benda fisik manusia lewat jaringan internet. Nah, oke. Tapi pertanyaannya adalah kira-kira diperlukan nggak internet itu atau menjadi tulang punggung nggak internet itu? Ada di beberapa modul yang memang perlu jaringan internet, ada yang juga tidak membutuhkan jaringan internet. Ada yang melalui SMS, ada yang melalui Bluetooth, seperti itu. Jadi yang intinya adalah terkoneksi dan data itu terinformasikan kepada kita sebagai penerima data. Nah, baik, terkait dengan hal tersebut kira-kira apa yang memungkinkan untuk bisa dikaitkan dengan implementasi dari Internet of Things itu sendiri, Mas Farhan? Ya, di sini saya sendiri implementasi dari Internet of Things saya buat, yaitu mengenai gimana cara untuk memonitoring suatu polusi udara. Oke, nah ini kan gambaran dulu nih, karena nanti harapan kami nanti Mas Farhan juga bisa menginformasikan ya, termasuk bagaimana alat yang diperlukan, sudah itu bagaimana mekanismenya. Nah, kira-kira kalau dari kita yang baru-baru ini, sulit nggak untuk belajar Internet of Things? Sebenarnya untuk belajar Internet of Things itu tidak cukup sulit karena banyak sekali sekarang itu modul-modul pembelajaran yang sudah tersebar di dunia internet yang bisa kita akses dengan gratis dan mudah sehingga kita bisa mempelajari Internet of Things itu. Oke, nah kira-kira kalau nanti kita mau mempelajari lebih detail, basicnya apa? Teman-teman kita ini semua yang akan melihat ini kan tidak mesti harus dari ilmu komputer nih. Ya. Karena di sini juga ada teman-teman dari teknik informatika, dari ilmu komputernya, bahkan ada pendidikan teknologi informasi yang ada di Universitas Lampung ini. Nah, tapi kan teman-teman lain tuh ada yang kepingin belajar dari hukum, dari manajemen, dari psikologi, bahkan dari teman-teman dari fakultas kedokteran pun ingin bertanya bagaimana implementasi dari kehidupan IoT ini di bidangnya masing-masing. Ya, IoT memang mencakup banyak hal. Bahkan di bidang kedokteran pun ada implementasinya, di bidang pertanian pun ada. Contohnya kalau pertanian itu seperti monitoring untuk penyiraman tanaman. Jadi kita tidak perlu menyiram tanaman secara manual, kita bisa membuatnya melalui modul IT. Kemudian jika misal di fakultas perikanan gitu. Di perikanan ya. Itu bisa seperti kapan mau panen ikannya, kapan mau panen ikan atau pemberian pakan, pasang surut juga. Ya bisa. Berarti bisa juga untuk persiapan tanda-tanda tsunami juga ya? Iya bisa. Oke, oh
Iya, kalau misal tanah tsunami kan sudah ada informasi juga di Unila terkait dengan kegiatan itu. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah mekanisme setelah terjadi ada Internet of Things ini, sebenarnya yang paling memerlukan itu siapa aja bidang-bidang atau siapa aja orang yang memerlukan Internet of Things itu? Perusahaan atau kita sebagai pengguna atau kita ini sebagai pengguna saja? Untuk tujuannya pada siapa ya perusahaan bisa. Banyak perusahaan yang memerlukan karena misal pemilihan, misal kualitas dari kualitas suatu produk bisa diukur melalui IoT. Kemudian tapi masyarakat umum juga bisa, kayak yang saya lakuin di monitoring polusi udara, dia memonitoring kadar polusi, itu bisa diakses oleh umum gitu. Nah, ini sekarang ada ya bagaimanapun juga kan kita harus hidup bermasyarakat dan bernegara. Ini tahun 2003, besok tahun 2004. Ya. Dalam hal untuk pemilihan kira-kira Internet of Things itu pilkada misalnya atau pemilihan presiden dan sebagainya, itu kita sebagai orang yang menggunakan atau yang akan mengimplementasikan Internet of Things ada hubungannya nggak itu? Ada. Nah, kira-kira seperti apa itu? Pertama, kalau untuk pemilihan umum itu kita bisa secara, maksudnya pemilihannya bisa melalui online. Okay. Kemudian perhitungannya juga bisa langsung kita lihat, masyarakat langsung lihat langsung seperti apa perhitungannya, seperti itu. Berarti memang memungkinkan ya, Memungkinkan. tapi pasti akan ada hubungan dengan segala macam aspek atau keterkaitan dari pihak-pihak Ya, lain ya, betul. bidang keamanannya, bidang regulasi dan sebagainya. Nah, baik kalau begitu ini gambaran saja, tapi terima kasih sudah membuka cakrawala kami terkait bagaimana Internet of Things itu sendiri. Nah, mungkin yang akan kita lanjutkan di sini adalah kesiapan dari Mas Farhan. Dalam arti Mas Farhan sebagai praktisi yang sudah menggunakan dan mengimplementasikan bagaimana Internet of Things itu sendiri, kalau nggak salah di Madura. Iya, di Madukoro. Madukoro, bukan Maduraksa ya. Bukan. Madukoro ya. Di daerah mana itu? Itu di Kota Bumi. Di Kota Bumi. Baik. Nah, kalau begitu kita akan pending dulu biar nanti teman-teman belajar. Dari sesi pertama di sini adalah pemahaman bahwa mengenal Internet of Things itu bermanfaat. Ya. Oke? Ya. Baik, terima kasih Mas Farhan. Demikian teman-teman semua, para pemirsa yang berbahagia, kita awal untuk pertemuan kali ini berdiskusi dan bertemu dengan Mas Farhan terkait dari bagaimana memahami secara mendasar terkait implementasi Internet of Things itu sendiri. Ternyata Internet of Things itu sendiri bisa bermanfaat dari semua pihak, artinya dari semua aspek kita bisa melakukan itu, hanya saja mungkin masih banyak prosedur dan faktor-faktor yang harus kita lalui. Langkah selanjutnya kita akan bertemu bagaimana membuat sebuah implementasi dari Internet of Things mulai dari dasar, membuka, mencari, dan mengelola Internet of Things itu berikut alat-alatnya dan terkoneksi dengan sumber-sumber lainnya. Demikian teman-teman, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Salam teknologi pendidikan Indonesia. Oke.